Ok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Semoga kita bisa secepatnya bertatap muka dengan anak-anak. Hari ini saya akan melakukan pengimbasan AKM yang akan saya bahas di sini mengenai literasi membaca. Sebenarnya ini sudah dipaparkan oleh Ibu Epi minggu kemarin tentang review materi yang lalu ya. Ya. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Konten teks terdiri dari teks sastra dan teks informasi. Distribusi konten teks literasi diantaranya ya kalian Bapak Ibu bisa lihat di layar. Konten teksnya terdiri dari kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Teks informasi kelas 5 sebanyak 50%, kelas 8 60%, kelas 11 70%. Teks sastra untuk kelas 5 50%, kelas 8 40%, kelas 11 30%. Sajian materi lanjutan dari literasi membaca. Level kognitif literasi membaca, yaitu ada 3: mengevaluasi dan refleksi, evaluate and reflect, memahami, interpret and integrate, menemukan informasi, akses and replicate. Puntanya meskipun di kaca kita tinggali gini. Level kognitif literasi membaca itu ada 3 bagian ya. Yang pertama mengevaluasi dan refleksi atau evaluate and reflect, memahami atau interpret and integrate, menemukan informasi, access and retrieve. Distribusi soal literasi membaca AKM berdasarkan level kognitif. Di sini untuk level kognitifnya untuk kelas 8, menemukan informasi sebanyak 40%, memahami sebanyak 40%, mengevaluasi dan merefleksi sebanyak 20%. Jadi semuanya 100%. Bagaimana catat pada data? Mungkin dipastikan ya slide-nya. Memahami 100%. Memahami 40%, mengevaluasi dan merefleksi
20%. Terus dapat pilih bahasa. Ya. Durasi. Nah, di sini memahami informasi. Nah, dalam memahami informasi, kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik adalah halo. Dengarkan ya. Kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik adalah menemukan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan suatu gagasan atau informasi eksplisit dalam teks. Nah, yang keduanya memahami. Pada tahap ini pembaca telah mampu menyimpulkan informasi implisit atau implisit dalam atau antar teks. Yang ketiganya mengevaluasi dan merefleksi. Nah, pada level kognitif ini pembaca dapat menggunakan pengetahuan, ide atau sikap yang berada di luar teks untuk membuat penilaian pada teks atau membuat refleksi terhadapnya. Learning progression atau kemajuan pembelajaran. Di sini ada 3. Yang pertama konten teks, yang kedua level kognitif, dan yang ketiga indikator. Learning progression setiap level atau jenjang diantaranya level 1 itu untuk kelas 1 sampai 2, level 2 untuk kelas 3 dan kelas 4, level 3 untuk kelas 5 dan kelas 6, level 4 untuk tingkatan SMP ya, kelas 7 dan kelas 8, level 5 untuk kelas 9 dan 10, level 6 untuk kelas 11 dan 12. Nah, kadang-kadang terdapat rincian kompetensi yang sama untuk semua atau beberapa level. Berarti perbedaannya terdapat pada kompleksitas teks, baik teks sastra maupun teks informasi. Contoh narasi level 4. Di sini ada teks menggosok gigi. Apakah perlu dibaca atau bisa dibaca sendiri? Baca sendiri ya. Tentang pentingnya menggosok gigi. Silakan baca sendiri. Baca di rumah. Baca di rumah. Contoh soal PG dari teks menggosok gigi. Nah, ini ada jenjang konten, konteks, kompetensi, subkompetensi, rincian kompetensi dan bentuk soal. Bentuk soalnya pilihan ganda. Nah, contoh soalnya artikel ini menceritakan tentang apa? Silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Untuk penskoran menggosok gigi 1 itu nilainya penuh. Kode 1 itu cara terbaik untuk menggosok gigi. Nah, itu tidak ada nilainya. Kode 0 jawaban lain dan kode 9 kosong. Maksudnya apa? Contoh soal esai. Sama teksnya yang tadi ya. Nah, ini soal esai. Nah, nilainya penuh, kodenya 1. Nah, di sini merujuk pada bakteri atau menghilangkan bau mulut atau keduanya. Peserta didik dapat menjawab
nilai itu kodenya 0. Berarti jawabannya ada jawaban yang lain kode 9 kosong. Sekian dari saya. Kebanyakan guru membuang waktu mereka dengan mengajukan pertanyaan yang dimaksudkan untuk menemukan apa yang tidak diketahui murid, sedangkan seni pertanyaannya yang sebenarnya adalah menemukan apa yang murid ketahui atau yang mereka ketahui. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.